Saat ini sedang ramai berita-berita di media sosial tentang perselingkuhan yang berakhir pada penggerbegan. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Mengapa perselingkuhan itu terjadi? Tentu dalam sebuah rumah tangga nggak ada kan yang mau pasangannya selingkuh. Tapi ketahuilah bahwa ada faktor-faktor yang bisa memicu perselingkuhan itu. Nah, di sini ada 5 faktor ya. Nah, tentunya perselingkuhan bisa saja terjadi karena banyak penyebab. Misalnya saja kurangnya komunikasi, kurangnya intensitas hubungan intim, dan ketidakpatuhan atau ketidakpuasan terhadap pasangan. Nah, selingkuh hingga kini memang masih menjadi topik asmara yang hangat dibicarakan. Banyak orang yang beranggapan bahwa cinta saja cukup untuk mempertahankan hubungan rumah tangga dari perselingkuhan. Nyatanya tidak demikian. Dulu pas pacaran cinta setengah mati, sehidup semati. Begitu masuk di dalam kehidupan rumah tangga, dijumpai ada ketidakpuasan, kurang komunikasi, atau tidak terpenuhinya hubungan intim. Apa yang terjadi? Mulailah menemukan teman yang sefrekuensi atau saling membutuhkan. Itulah yang pada akhirnya memicu terjadinya perselingkuhan. Ahli antropologi biologi menyebutkan faktor lain yang turut terlibat dalam suatu hubungan dalam hal cinta, yaitu sistem kerja otak yang berhubungan dengan reproduksi dan seks. Kedua hal ini yang menjadi faktor terbesar seseorang selingkuh. Berdasarkan sebuah diskusi ditemukan bahwa lebih dari 30% pria dan sebanyak 20% wanita dengan rentang usia antara 40 hingga 50 tahun mengakui pernah menjalani hubungan selain dengan pasangan sah mereka. Tidak hanya itu, dalam bukunya yang berjudul The Chemistry Between Us, Love, Sex and the Science of Attraction, Jung dan Alexander menuliskan sebanyak 30-40% pasangan mengalami kasus selingkuh dalam hubungan pernikahan yang mereka jalani. Jika perselingkuhan memang terjadi, sebenarnya apa alasan pasangan tega melakukan hal tersebut? Inilah beberapa kondisi itu. 1. Tidak terpuaskan secara seksual. Faktanya pemicu paling utama mengapa seorang selingkuh dari pasangan adalah tidak terpuaskan secara seksual. Kondisi ini bisa karena pasangan terlalu lelah atau sibuk, sehingga kebutuhan biologis menjadi terlupakan. Akhirnya, salah satu atau bahkan kedua pasangan mencari kepuasan pada orang lain. Yang kedua, tidak terpuaskan secara emosional. Selain kepuasan seksual, kepuasan secara emosional juga memainkan peranan penting terjadinya kasus perselingkuhan dalam rumah tangga. Misalnya kurangnya komunikasi atau sudah tidak lagi merasakan kesamaan emosional antara pasangan. Namun jenis hubungan selingkuh ini tidak terlibat adanya hubungan seks. Yang ketiga, merasakan cinta pada orang lain. Siapa yang tahu bagaimana dalamnya hati seseorang? Bisa jadi kamu sangat mencintai pasangan, tetapi perasaan tersebut berubah beberapa waktu ke depan. Inilah penyebab lain mengapa seseorang menjadi atau melakukan perselingkuhan, tetapi lantas menyembunyikan karena telah terlanjur terikat pernikahan dengan pasangan sah. 4. Melakukan balas dendam. Mungkin kamu mendapati pasangan melakukan selingkuh dan merasakan keinginan yang luar biasa besar untuk membalasnya. Akhirnya kamu pun melakukan hal yang sama, hanya agar pasangan mengetahui kamu tidak selemah itu.
Yang ia duga, ya meski terasa tidak mungkin, nyatanya ada pula pasangan yang melaporkan kasus selingkuh dengan alasan balas dendam. 5. Keinginan untuk mendapatkan apresiasi dari orang lain. Selain rasa cinta, kunci sukses langgengnya hubungan rumah tangga adalah komunikasi dan rasa saling menghargai. Misalnya, pria ingin mendapatkan apresiasi dari pasangan atas kerja keras yang sudah dilakukannya dalam mencari nafkah setiap hari. Sedangkan wanita ingin mendapatkan apresiasi atas semua pekerjaan rumah yang berhasil ia lakukan. Tidak adanya apresiasi lama-kelamaan akan membuat pasangan justru mencari hal tersebut dari orang lain. Inilah yang selanjutnya menjadi bibit-bibit munculnya perselingkuhan.